Halo Sobat Kabul TV, bersama gue Abul. Di sebelah gue ada Siapa? ada Randa Lida. Randa Lida. Halo Randa, gimana kabarnya? Baik, baik. Gue beranda. Oh. Oke, Randa kesibukannya apa sih sekarang? Kesibukannya ya seperti manusia lah. Kesibukannya ya makan, minum, ya. tidur. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Ya yang pasti kan sekarang ya di rumah aja gitu. Di rumah aja. Kalau lagi nggak kerja di rumah aja. Tapi kalau memang harus kerja keluar gitu ya, Iya. pasti Randa pakai masker, bawa hand sanitizer gitu. Nah, hand sanitizer kan lagi langka nih sama masker. Ya. Randa sendiri dapat gak lu? Dapat, masih dapat, tapi emang susah sih. Emang susah, Emang tapi susah. harganya juga Harganya ya dua kali lebih lipat dari ya? biasanya gitu. Tanggepinnya kayak gimana sih itu? Ya nanggepinnya ya Memanfaatkan keadaan gak sih kayak gini sebenarnya? sebenarnya naik itu masuk akal juga sih, karena itu prinsip ekonomi kan, semakin Iya banyak sih, permintaan harganya makin naik. Tapi ya kalau masih batas wajar ya kita masih maklum gitu. Tapi kalau emang udah nggak wajar ya tolonglah, karena kan semua orang lagi butuh. Jangan karena kondisi kayak gini malah dinaik-naikin. Memanfaatkan keadaan. Kalau naiknya biasa, nggak Normal, signifikan, masih normal. ya wajar lah, namanya juga barang, dan ini ekonomi juga, ekonomi tetap berperan gitu. Ya sempet kemarin gue nyari masker gitu, satu box itu hampir 500.000, isi 50. Menurut gue sih nggak wajar. Ya itu kejam. Kejam. Ya, nyiksa banget buat keadaan yang kayak begini kan. Harusnya ya apa ya, pemerintah bisa menindaklanjutin lah. Harusnya bisa, tapi kan itu balik lagi ke ini kan, balik lagi yang bikin maskernya gitu. Tapi kita mau gimana lagi. Mereka benar-benar memanfaatkan situasi gitu. Tapi ya sekali-sekali pakailah jiwa kemanusiaannya. Buat yang ada duit ya bisa beli. Buat yang nggak ada duit gimana? Nggak ada duit, kasihan. Tapi alhamdulillah sih pemerintah sekarang produksi buat yang gratis. Ya, bagi gratis, alhamdulillah. Tapi kita nggak bisa nyalain pemerintah juga. Nggak bisa. Iya, karena pemerintah juga sekarang sudah banyak banget langkah yang dilakuin untuk kondisi sekarang. Iya, baik banget. Kita harus ikut aturan pemerintah aja. Harus ya. Nah, Randa, nih semenjak kejadian kayak gini, off air, manggung, itu pasti kan cancel ya kan? Ya. Itu gimana? Maksudnya kan pasti udah ada job nih di tanggal segini, totalnya di cancel. Iya. Pasti ada. Memang beberapa event yang memang kita keluar kota, nggak di dalam studio gitu, emang semuanya di cancel. Ya. Itu udah berapa job yang di cancel, Randa? Udah berapa ya? Banyak ya? Udah lumayan, tapi ya demi kebaikan bersama kan. Maksudnya memang sekarang ini memang kita harus menjaga gitu, daripada terjadi sesuatu yang kita nggak inginkan, datang ke sana tahu-taunya ketemu fans, ketemu apa, kita nggak tahu keadaan fans. Lebih baik mencegah ya. Benar. Sediain payung sebelum hujan. Ini bentar lagi hujan nih. Soalnya mendung-mendung cantik nih sore-sore kayak gini. Nah, gimana sih perasaannya nih? Kemarin kan habis ikut kompetisi ya kan di Asia. Alhamdulillah juara 2 ya. Itu gimana Randa? Ya suatu pencapaian yang nggak disangka-sangka gitu, karena memang awalnya Randa bukan diperhitungkan, bahkan sama coach sendiri, coach Adibal juga bilang sama Randa, kamu itu orang yang paling saya raguin daripada keempat yang lain. Itu dari awal udah ngomong? Dari awal, dari pertemuan awal. Soalnya memang aku dulu ya orangnya ya terlalu santai, cuek lah ya. Cuek gitu ya, persiapan ya gitu-gitu aja lah, nggak maksimal gitu. Dan ternyata memang yang dibutuhin itu adalah kita semaksimal mungkin memanfaatkan potensi kita, mengurangi kekurangan kita. Juga kalau kita berani melampaui diri sendiri, kita pasti bisa. Gitu aja. Berarti Randa membuktikan diri. Ya. Awalnya diragukan. Iya, bener kan? Membuktikan diri kan. Akhirnya gue bisa loh jadi cambuk. Dan itu menurut Anda untuk semua hal dalam hidup kita ya juga seperti itu. Kalau memang sesuatu itu kita pengen gapai sesuatu, itu balik lagi ke diri kita mau apa enggak. Kalau kita mau melampaui diri kita sendiri, kita pasti bisa. Sebenarnya bisa, tergantung kita, mental kita bisa nggak kuat ya. Kadang-kadang kalau udah dari awal kita udah di down atau diremehin, kadang-kadang kita mental kita turun nih. Bener. Tapi kan beda-beda orang. Untungnya Randa
langsung ya naik. ternyata abis itu Pecut ya kan? langsung lari Kayak kuda. kayak kuda, emang kuda dipecut kan? Dipecut, kuda itu kuda lumping. Itu orangnya yang lari loncat. Emang sebelumnya pas ikut Liga itu juara berapa sih? Lida itu rada 6 besar. 6 besar. Terus ikut di Star lagi 10 besar kalau nggak salah. 10 besar. Ya. Dan akhirnya di Asia Juara 2. juara 2. Dan itu luar biasa sekali. Jadi Randa tuh selalu diberi kesempatan yang berkali-kali. Memang butuh waktu yang panjang supaya Randa nemuin ini nih Randa di sini nih. Randa harus gini nih. Randa harus lakuin ini gitu. Biasanya yang sering dikritik sama juri atau coach itu apa sih? Enggak. Randa Biasanya sering kaku. Randa tuh suka ragu buat mengekspresikan diri di panggung. Di panggung. Takut jelek lah, takut apalah. Takut over atau kayak gimana? Over ya. Dan ternyata memang kalau kita ragu-ragu itu justru yang menghalangi kita buat maju. Jadi waktu penampilan awal Randa coba lagu upbeat kan. Lagu upbeat itu kan otomatis kita harus goyang. Jadi Randa coba pokoknya kali ini harus nekat, harus gila. Pokoknya gagal bodo amat, harus lakuin yang terbaik. Ternyata itu yang disukai. Emang sebelum basicnya emang Randa tuh dangdut apa gimana? Sebelumnya Randa penyanyi pop. Dan Randa dulu nggak suka dangdut. Awalnya nggak suka dangdut. Nah, kenapa bisa ikut audisi? Dipaksa sama kakak yang cewek. Dipaksa ikut karena bukan yang nggak mau mencoba, tapi memang dulu tuh emang ada basicnya ya? Nggak pernah nyanyi dangdut, nggak punya hafalan lagu dangdut, jadi memang ya benar-benar nol di dangdut. Jadi ada audisi ini, ayah juga sempat bilang nggak usah ikut lah kayaknya, kan dangdut, kamu nggak pernah coba dangdut. Tapi sebelum ikut audisi dangdut, audisi lain kayak pop, nggak pernah juga sih sebenarnya. Baru pertama kali. Ya karena memang dulu Randa tinggalnya di daerah kan. Itu di mana sih? Di Bengkulu. Jadi jarang lah masuk audisi ke sana gitu. Jadi pas Liga Dangdut ini memang semua provinsi itu merata ada audisinya. Jadi kakak yang cewek itu maksa ikut aja, siapa tahu ada jalan di sini gitu. Awalnya ogah-ogahan, jadi ngambil lah formulir kayak males-malesan terus berandai-andai sama saudara kan di sepupu, ada sepupu sana. Nanti kalau masuk TV nanti aku sapa-sapa di sini ya. Bercanda doang karena udah yakin nggak mungkin ya. Emang pesertanya banyak banget di Bengkulu? Banyak. Ada berapa? Ratusan? Nggak tahu, Randa nggak ingat berapa. Ya. Tapi yang pasti lebih dari 100, lebih dari berapa orang ya? Banyak lah pokoknya. Jadi orang antri itu panjang. Itu berapa jam ngantri? Karena nggak ikut antri. Jadi karena sebelum audisi itu kan ada ibaratnya pre-audisi, jadi kita kirimin video nyanyi online kayak model online jadi kita kirimin video nyanyi. Ternyata Randa punya dapat nomor khusus yang bisa Randa bisa langsung masuk cepet, jadi orang dari pagi, Randa cuma datang siang terus langsung masuk ruangan gitu. Jadi memang dari awal udah dipermudah. Berarti itu pertama kali pas di video ini tuh logo apa? Dangdut bukan? Iya, lagu dangdut pasti ya. Lagu Dia Lelaki Aku Lelaki. Itu langsung bisa cengkok-cengkoknya. Randa bisa cengkok-cengkoknya karena memang lagu daerah Bengkulu, khususnya Rejang Lebong, daerah Randa itu memang jenisnya agak Melayu-Melayuan gitu. Jadi memang cengkoknya mirip-mirip. Itu diambil berapa peserta dari Bengkulu? Dari Bengkulu itu akhirnya udah diambil itu ada 5 orang. 5 orang. Dan 5 orang ya nominasi dulu. Langsung ke Indosiar. 5-5-nya itu. 5-5-nya itu diambil 1 baru kompetisi. Akhirnya Randa terpilih. Alhamdulillah. 6 besar waktu itu ya? Saingannya siapa aja sih waktu itu? Saingan yang mana nih? Pas di Lida ya? Pas nominasi apa yang? Pas 6 di 6 besar ya? 6 besar itu ada Selfie, ada Rara, Arif, Ridwan, Nabila, Randa. Berat-berat ya? Berat-berat. Dulu yang paling berat siapa ya dulu? Yang paling berat dulu? Ya soalnya Randa dari dulu tuh ngelihat lawan tuh Randa samain semua. Maksudnya berat semua pokoknya. Berat semua. Jadi Randa harus siapin diri karena semuanya bisa ngelakuin apa aja di atas panggung, kita nggak tahu. Nah, selama di karantina pasti kan deket sama peserta yang lain ya kan. Pernah nggak sih ada selek-selekan, marah-marahan? Enggak selek-selekan juga sih, nggak ada. Suka-sukaan juga nggak ada. Masa sih? Kameramen julid banget. Siapa sih kameramennya kayak tahu loh. Tiba-tiba ada suara ya. Suka-sukaan.
Kita bukan gosip. Bukan gosip, ini lagi ngobrol. Aduh, acara gosip apa itu? Itu di channel lain kalau mau gosip. Di masa karantina kan orang-orangnya pasti kan berbeda-beda. Berbeda-beda dari Benar, suku, dan semua itu buat nyesuaiin lingkungannya gimana gitu. Sebenarnya Sempat sedih nggak sih? Aduh, gue jauh dari orang tua, dari keluarga. awal-awalnya sih iya. Sempet Terutama- nangis gak? Kayak kan ibaratnya kayak lo kayak di pesantren, Iya sih. ya kan? Nggak nyampe nangis juga sih. Enggak ya? Awal-awal sih nggak terlalu apa ya. Ya fokus kompetisi. Jadi Rana nggak terlalu mikirin. Nah waktu ke 6 besar itu kan mulai sepi tuh. Asrama udah kayak kuburan tuh kan. Bangun pagi nggak ada suara apa-apa, nggak ada suara orang berisik lagi, nggak ada suara orang latihan pagi. Kita bener-bener melihat karena kan di bawah tuh, ranjangnya 2 kayak gitu. Melihat ke atas, ini kapan kelarnya nggak kelar lama banget di sini tiap hari kayak Bosen gini, ya? ya Allah, tiap hari aku selalu tuh mau tidur ngeliat ke atas, kapan mikirin itu aja sih. Dan setelah selesai Liga Dangdut, pas tinggal di Jakarta baru berasa tuh kayaknya pengen balik kayak dulu deh. Karantina masa-masa. Bukan pengen balik kayak di kampung deh. Pengen balik main Baik sama aja. teman lagi, lingkungan rumah gitu. Sering pikiran kayak gitu, dan sekarang alhamdulillah udah nyaman di sini dan berasa memang rumahnya di sini. Emang dulu intensnya sama siapa? Dekatnya dulu pas di karantina. Deketnya Yang paling sering ngobrol sama Randa, yang sering curhat masalah keluarga atau apa? Randa sih jarang curhat sih, tapi banyak cerita lah, lumayan dekat lah itu sama Ridwan tuh, karena akhir-akhir itu kita memang sekamar gitu. Jadi kan di kamar itu ada 3 ranjang, isinya 1, 2, 3, 4, 6 orang. 6 orang sampai akhirnya kita di kamar yang gede itu cuma tinggal berdua. Dan Sepi itu tuh. kebayang sepinya itu. Serem nggak sih di karantina? Enggak Horor serem. nggak ya? Aman ya? Tergantung orang sih, kalau memang orangnya Takutan. horor, takutan, Pasti semua tempat pasti parno. Iya sih, benar. Tergantung Tapi orang. kalau kita santai, nggak takabur, kita tahu mereka ada gitu ya. Kita tahu mereka ada, kita nggak takabur, kita nggak takut, ya aman-aman aja. Tapi pernah nggak sih kejadian mistis gitu? Sama di karantina? Nggak ada ya? Aman ya? Aman. Oke. Baik lagi sebelum ikut audisi, emang kesibukannya Randa tuh apa sih di Bengkulu? Kesibukan di Bengkulu ya, Randa dulu kan masih sekolah dulu. Itu SMA ya? SMA. Pas ikut audisi kelas 2 SMA. Kelas SMA? Jadi Randa dulu emang suka ikut kompetisi nyanyi, dan nggak pernah nyanyi dangdut. Kompetisi di sana ya, lokal ya? Randa suka main musik, memang Randa belajar sendiri. Awalnya dulu abang yang ngajarin, akhirnya belajar sendiri, belajar musik. Musik apa aja nih? Gitar, keyboard. Yang dikuasain apa sekarang? Iya, sekarang sih Randa fokusnya ke piano. Ke piano atau keyboard. Jadi Randa nemuin, oh ini kayaknya cocok. Terus Ini emang gue nih. Iya, paling suka. Piano. Nah, ikut kompetisi selalu menang gak sih di Bengkulu? Alhamdulillah, Randa selalu menang. Sampai kalau Randa daftar tuh, orang-orang pada bilang nggak mau daftar, ada Randa gitu. Kayak udah takutan deh. Ceritanya gitu dulu. Dan ya di daerah sih gitu kelemahannya. Saat kita udah menang, Pasti abis menang ya udah nggak ada apa ya, nggak ada tindak lanjutnya gimana itu. Udah putus kurang aja. berkembang, udah putus aja. Jadi sayang banget, padahal Randa yakin banget di daerah-daerah itu banyak banget, tapi potensi itu nggak bisa belum dinaikin. bisa terekspor gitu.